Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teknik Konseling, Miss Tika Febriani, MPD, dan teman-teman semua yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggota Dila Safitri dan saya sendiri Fatimah akan menjelaskan tentang teori pendekatan behavior. Langsung saja, materi pertama akan saya sampaikan. Yang pertama, pandangan tentang manusia terhadap teori behavior. Pendekatan behavioral didasarkan pada pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia yang menekankan pada pentingnya pendekatan sistematik dan terstruktur pada konseling. Pendekatan behavioral berpandangan bahwa setiap tingkah laku dapat dipelajari. Proses belajar tingkah laku adalah melalui kematangan dan belajar. Selanjutnya, tingkah laku lama dapat diganti dengan tingkah laku baru. Manusia dipandang memiliki potensi untuk berperilaku baik atau buruk, tepat atau salah. Manusia mampu melakukan refleksi atas tingkah lakunya sendiri, dapat mengatur semua, mengontrol perilakunya, dan dapat belajar tingkah laku baru atau dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Adapun konsep dasar, salah satu studi yang paling penting dalam perkembangan pendekatan behavioral adalah studi yang dilakukan oleh Watson dan Rainer pada tahun 1920 yang menggunakan anak itu sebagai subjek tentang rasa takut yang dipelajari atau conditional. Saran-saran penelitian ini memiliki teknik-teknik inti dalam konseling behavioral yang dikemukakan oleh Ross Jidan pada tahun 1994 P4. Penggunaan istilah behavioral counseling pertama kali dikemukakan oleh Crombold dari The Stanford University pada tahun 1964. Adapun ciri-ciri utama konseling behavioral yang dikemukakan oleh Crombold pada tahun 1965, yang pertama adalah proses pendidikan, yang kedua teknik dirakit secara individual, dan yang ketiga adalah metodologi ilmiah. Dalam memahami tingkah laku, terdapat beberapa model tentang tingkah laku yang dipengaruhi oleh teori-teori psikologi. Model-model tingkah laku tersebut antara lain ada model psikodinamika, model biofisik, model lingkungan, dan yang terakhir model tingkah laku. Adapun tujuan konseling. Tujuan konseling behavioral berorientasi pada perubahan atau modifikasi perilaku konseli yang diantaranya untuk yang mencapai kondisi-kondisi baru bagi proses belajar, menghapuskan hasil belajar yang tidak adaptif, memberikan pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari, membantu konseli membuang respon-respon yang lama yang rusak pada dirinya atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang harus lebih sehat dan sesuai atau adjektif. Selanjutnya tujuan konseling itu adalah konseling belajar perilaku baru dan meminimalisasi perilaku yang adaptif,
memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan, dan yang terakhir adalah penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya mencapai sasaran dilakukan bersama antara konseling dan konselor. Adapun peran dan fungsi konselor. Yang pertama, peran konselor adalah konseling itu peran konselor dalam konseling behavior berperan aktif, direktif, dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menemukan solusi dari persoalan individu tersebut. Yang kedua, konselor behavioral itu biasanya berfungsi sebagai guru. Yang ketiga, konselor juga sebagai model bagi klien. Bandura itu mengatakan bahwa sebagian besar proses belajar menjadi melalui pengalaman langsung yang didapat melalui observasi langsung terhadap tingkah laku orang lain. Ia berpendapat bahwa dasar fundamental itu berproses dari belajar tingkah laku adalah imitasi. Dengan demikian, konselor itu adalah model signifikan bagi klien. Yang dikemukakan oleh Corey pada tahun 1986 P119. Selanjutnya, tahap-tahap konseling. Tahap-tahap konseling ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dila Safitri. Kepada Dila Safitri dipersilahkan. Selanjutnya, tahap-tahap konseling. Dalam tahap konseling, terdapat tingkah laku yang bermasalah dalam konseling. Behavioral adalah tingkah laku yang berlebihan, excessive, dan tingkah laku yang kurang, deficit. Tingkah laku yang berlebihan seperti merokok, terlalu banyak main games, dan sering memberi komentar di kelas. Adapun tingkah laku yang deficit adalah terlambat masuk sekolah, tidak menggunakan tugas tidak mengerjakan tugas dan membolos sekolah. Tingkah laku eksesif dirawat dengan menggunakan teknik-teknik konseling untuk menghilangkan atau mengurangi tingkah laku. Sedangkan tingkah laku deficit diterapi dengan menggunakan teknik meningkatkan tingkah laku. Dalam tahap-tahap konseling ada beberapa langkah. Yang pertama melakukan asesmen, yang kedua menetapkan tujuan, goal setting, yang ketiga implementasi teknik to implementation, dan yang terakhir evaluasi dan pengakhiran. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada teknik-teknik konseling. Teknik-teknik konseling behavioral terdiri dari dua jenis, yaitu teknik untuk meningkatkan tingkah laku dan untuk menurunkan tingkah laku. Teknik untuk meningkatkan tingkah laku antara lain penguatan token ekonomi, pembentukan tingkah laku, shaping, pembuatan kontrak kontingensi, contracting, sedangkan teknik konseling untuk menurunkan tingkah laku adalah penghapusan, time out, pembanjiran, penjenuhan, hukuman, terapi aversi, dan desensitisasi sistematis. Dalam penguatan positif, yang pertama, positive reinforcement. Yang pertama, prinsip-prinsip penerapan penguatan positif. 2, hubungan penguatan dan tingkah laku. 3, jenis-jenis penguatan. 4, penerapan penguatan positif yang efektif. 5, langkah-langkah pemberian penguatan. 6, ilustrasi kasus. Dan yang terakhir, jadwal pemberian penguatan. Dan yang kedua, kartu berharga token ekonomi. Itu terdapat langkah-langkah penerapan token ekonomi. Yang ketiga, pembentukan shaping. Pembentukan shaping terdiri dari langkah-langkah penerapan shaping, 2, penerapan perencanaan shaping, 3, faktor yang mempengaruhi efektivitas shaping. Next.
Dan selanjutnya pembuatan kontrak, contingency contracting. Yang pertama ada prinsip dasar kontrak, dan yang kedua ada langkah-langkah pembuatan kontrak. Selanjutnya pengelolaan diri self-management. Itu terdiri dari tahap-tahap pengelolaan diri. Dan yang selanjutnya penokohan atau modeling, proses penting modeling terdiri dari yang pertama hal-hal dalam penerapan penokohan modeling, kedua prinsip-prinsip modeling, tiga pengaruh modeling, empat macam-macam penokohan, yang terakhir langkah-langkah. Selanjutnya penghapusan extinction. Yang pertama ada langkah-langkah, yang kedua ada faktor-faktor. Next. Dan selanjutnya ada pembanjiran. Di dalam pembanjiran atau flooding, yang pertama ada cara-cara penerapan pembanjiran flooding, dan yang kedua prosedur terapi implosif. Dan selanjutnya ada penjenuhan. Citation. Selanjutnya ada terapi aversi. Yang pertama terdiri dari hal dalam penggunaan terapi aversi, dan yang kedua jenis konseling aversi. Selanjutnya hukuman atau punishment terdiri dari hal-hal yang harus diperhatikan, efek samping emosional pemberian hukuman, team out, tipe-tipe team out, dan yang terakhir langkah-langkah team out. Dan yang terakhir ada desensitisasi sistematis, terdiri dari langkah-langkah, dan terakhir penyebab kegagalan desensitisasi sistematis. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan di kolom komentar. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.